Hai kiddos, apa kabar? Kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time, bersama Opa Gali. Kita akan bertemu ya setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi, menonton film petualangan Kiki dan Didi, dan menyaksikan dongeng yang seru dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat yang ada di sini. Sekarang Opa Gali mau menyapa dulu cucu yang ada di Siantar, Sumatera Utara. Halo Namo dan Zegan, apa kabar kalian di Siantar sana? Ya, Opa berharap kalian semua sehat-sehat dan rajin belajar serta terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu mau disapa oleh Opa Gali di acara Kiddy Time, minta mama atau papa untuk mengirimkan nama kamu ke nomor 0812-8188-9191 dengan format seperti di bawah ini. Oke, sebelum kita mendengarkan dongeng dari Om Tori, mari kita bersama-sama bernyanyi dengan Dewi Kirana dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Yuk kita bernyanyi. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Jadi harapan Tuhan kita semuanya, tidak harap beratnya sebagai anaknya, kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Terima kasih Kirana atas lagu dan suaramu yang keren. Ya, pesan lagunya jelas sekali. Ada bermacam-macam anak di dunia ini, meskipun berbeda-beda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda kemampuannya, semua disayang, semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, kamu dapat mendengarkan lagu-lagu ini di channel Lagu Rohani YKB TV. Dan di channel ini ada banyak loh. Ada banyak nyanyian-nyanyian anak. Nyanyian-nyanyian sekolah minggu yang indah-indah. Yang bisa kamu pelajari, bisa kamu nyanyikan. Nah, minta mama dan papa untuk memutarkannya untukmu di channel YKB TV. Oke, kalau kamu ada yang mau bernyanyi di acara Kiddy Time, minta papa dan mama atau mama menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, minta kakak-kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama, 0812-8188-9191. Sekarang mari kita mendengarkan dongeng dari Om Tori dengan judul Petualangan Buah-buahan di Kebun Ceria. Oke, selamat menyaksikan.
Shalom adik-adikku, anak-anakku yang Om Tori sayangi. Wah, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya dan selalu ceria seperti teman-teman yang akan Om Tori cerita saat ini. Wah, teman-teman siapa itu ya? Mereka adik-adik sekumpulan buah-buahan adik-adik. Wah, dan sudah Om Tori buat dari apa ya? Nah, kita akan lihat adik-adik ya. Om Tori sudah membuat buah-buahan. Ada 4 buah adik-adik ya. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah kebun yang subur dan penuh warna, hiduplah beberapa buah yang bersahabat adik-adik. Ada si apel yang merah dan ceria. Kita lihat si apelnya adik-adik ya. Celing. Wah, ini dia Om Tori sudah buat dari balon adik-adik. Jadi ini si apel adik-adik. Siapa yang suka makan buah apel? Pasti enak ya. Nah, ada lagi temannya si apel. Pisang yang panjang dan pintar. Mana dia ya pisangnya? Nah, ini dia adik-adik. Pisang yang panjang dan pintar. Ada lagi teman mereka adik-adik. Si jeruk yang segar dan semangat. Wah, kayak Om Tori yang semangat. Wah, dan pasti anak-anak juga di rumah semangat ya. Nah, ini dia. Ya, yang segar dan semangat. Kalau kita makan jeruk, wah pasti jadi segar adik-adik. Dan ada lagi teman yang satu adik-adik. Tidak ketinggalan. Dia berwarna merah dan manis serta bijaksana. Siapakah dia adik-adik? Dia adalah si anggur adik-adik. Nah, ini dia. Sudah Om Tori buat dari balon semuanya. Adik-adik ingin membuatnya? Nanti ya Om Tori akan buat. Tapi nanti adik-adik ya, Om Tori mau bercerita dulu hari ini tentang keempat buah ini adik-adik ya. Jadi mereka berempat ini, buah ini memiliki keunikan tersendiri adik-adik. Namun mereka selalu bermain bersama dan bergembira adik-adik ya. Siapa di rumah yang suka bermain bersama dengan teman? Nah, adik-adik, suatu pagi keempat teman mereka berempat ini mendengar cerita tentang sebuah pohon ajaib adik-adik yang tersembunyi di sudut kebun. Konon pohon itu dapat membuat buah-buahan ini lebih menjadi lezat dan segar. Nah adik-adik, keempat buah ini karena penasaran, mereka ingin tahu adik-adik. Mereka pun bersepakat dan memutuskan untuk mencari di mana letak pohon ajaib tersebut. Nah, keempat buah ini adik-adik melakukan perjalanan adik-adik. Mereka melewati hamparan rumput hijau. Mereka berlari. Wah, di bawah sinar matahari. Mereka senang, mereka bernyanyi. Pokoknya mereka hari itu sangat bergembira. Dan menyusuri jalan setapak yang berliku dan berkelok adik-adik ya. Tak lama kemudian, apa yang terjadi? Mereka tiba di sebuah sungai kecil yang mengalir deras. Teman-teman, bagaimana nih? Kata si anggur. Ini ada sungai yang deras. Wah, si pisang yang pintar adik-adik. Dia menyusun batu-batu agar membentuk jembatan kecil. Ayo teman-teman, aku sudah menyusun batu-batu kecil ini, kata si pisang. Ayo kita lewatin sungai ini. Tapi hati-hati ya. Nah, dengan semangat gotong royong, keempat buah ini menyeberangi sungai dengan selamat. Wah, keren adik-adik ya. Ternyata mereka ini mau bergotong royong. Siapa yang suka saling membantu di rumah? Nah, Om Tori lanjutin lagi ya. Sampai di mana ketika mereka sudah melewati sungai itu, perjalanan pun membawa mereka ke rintangan berikutnya. Jalan setapak yang licin. Hati-hati. Kita harus berjalan pelan-pelan. Nah, karena ada embun pagi adik-adik. Di sini si jeruk memberikan dorongan ya kepada teman-temannya dengan kata-kata penyemangat. Siapa kalau di rumah yang suka kasih semangat sama temannya? Dikala mulai mungkin sedih, kita menghibur, memberikan kata-kata kekuatan dan semangat.
Nah, ya. Jadi keempat buah ini mereka terus berjalan dan temannya memberikan kata penyemangat ya. Dan supaya mereka berhati-hati, kata si jeruk. Ya, hati-hati ya. Nah, mereka saling membantu keempat buah ini adik-adik. Mereka berjalan perlahan sampai akhirnya tiba di sebuah area yang tampak berbeda. Mereka saling melihat. Wah, sudah di mana kita ini? Kata si anggur. Sepertinya kita ada di hutan yang lebat. Apel bilang kita sudah ada di hutan yang lebat. Iya ya. Wah, tapi bagaimana ini, kita harus kemana? Nah, di tengah kebun itu adik-adik, tiba-tiba mata mereka melihat. Wow, ada sebuah pohon yang besar adik-adik. Dan dengan cabang yang lebat. Wah, dan buah-buahan yang berkilau-kilauan. Sampai mereka berempat ini, wah, terkagum-kagum melihat pohon yang besar itu. Pohon apakah ini? Buahnya banyak sekali. Wah, sepertinya lezat dan segar ya. Tiba-tiba adik-adik, pohon itu dia mulai berkata-kata. Ternyata pohon itu adalah pohon persahabatan yang ajaib. Dengan suara lembut, pohon itu berkata kepada buah ini. Hai kalian berempat, kalian buah anggur, buah pisang, buah apel, dan buah jeruk. Kalian berempat sudah menunjukkan keberanian, kerjasama, dan saling menghargai. Itulah rahasia kelezatan buah-buahan kalian. Wah, adik-adik mendengar itu, keempat teman ini mereka merasa bangga dan gembira. Mereka pun duduk bersama di bawah naungan pohon itu. Mereka berbincang dan menikmati adik-adik hasil petualangan mereka. Wah, teman-teman, ternyata ketika kita saling menghargai, kita saling membantu, kita saling mendukung. Wah, disitulah letaknya kerjasama kita yang baik yang membuat rasa kita semakin lezat dan segar. Wah, dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Wah, jadi adik-adik mereka berempat ini santai di bawah pohon yang rindang sambil mereka bercerita tentang petualangan mereka yang sudah mereka lalui tadi adik-adik ya. Dan setelah mereka mendapatkan pelajaran yang berharga adik-adik, mereka pun akhirnya pulang ke rumah dengan hati yang penuh bahagia. Nah, adik-adik, petualangan itu mengajarkan bahwa dengan bekerja sama, segala tantangan pasti dapat diatasi. Iya kan? Kalau kita punya tantangan, ya apapun di depannya. Tapi kalau kita mau bekerja sama, pasti dapat diatasi adik-adik ya. Dan dari masing-masing buah ini, dengan keunikannya mereka ternyata memiliki peran yang penting untuk mencapai tujuan. Seperti tadi ya, pisang dia membuat batu-batu ya, dan anggur juga. Dan siapa ini? Si jeruk memberikan kata-kata dorongan adik-adik, kata-kata semangat. Jadi ternyata mereka mau bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Ya adik-adik ya. Jadi kita harus selalu bersama-sama supaya kita dapat menikmati hasil dari apa yang mau kita capai. Jadi adik-adik, dari cerita ini, nah, ada pesan moral yang perlu kita belajar adik-adik dari kisah keempat buah ini adik-adik ya. Yaitu kita harus saling menghargai perbedaan dan selalu bekerja sama. Karena persahabatan adalah kunci kebahagiaan dan keberhasilan. Seperti buah-buah yang menjadi lebih segar ketika mereka bersama. Kita pun adik-adik akan menjadi lebih baik saat kita saling menghargai, saling membantu, dan saling mendukung di antara kita semua. Semoga cerita yang Om Tori
ceritakan ini boleh menjadi berkat buat kita semua adik-adik ya. Dan biarlah kita selalu semangat. Dan sampai di sini dulu ceritanya Om Tori. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Oke adik-adik ya, sampai jumpa lagi. Shalom. Apel, pisang, jeruk, dan anggur memang berbeda-beda. Berbeda warnanya, berbeda juga rasanya. Masing-masing punya hal-hal yang baik ya di dalam dirinya. Dan hebatnya ketika mereka menghadapi tantangan, ya ternyata perbedaan-perbedaan di antara mereka itu mempunyai kegunaan masing-masing. Nah, cucu-cucuku sayang, kita memang berbeda-beda seorang dengan yang lain. Perbedaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Meskipun berbeda, kita semua harus saling berteman, jangan bermusuhan. Oke? Sekarang mari kita siapkan hati untuk menonton film Petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Didi Ditantang untuk Berkelahi. Oke? Selamat menyaksikan. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Di, hari ini kita nggak ada PR kan? Nggak ada, Bandi. Syukurlah, siapa tahu aku lupa. Nggak ada PR kok. Aduh, di depan ada Kak Sona tuh. Aku takut ketemu Kak Sona. Kamu kan anak pemberani, Bandi. Kok takut sama Kak Sona? Aku pernah dipukul Kak Sona, Di. Waktu itu nggak sengaja menyinggol Kak Sona di kantin. Malah dia marah. Kak Sona memang terkenal suka berkelahi. Tapi selama kita nggak berbuat salah, nggak usah takut, Bandi. Siapa tahu dia masih dendam pada aku, Di. Kadang adik kelas yang gak nakal sama dia juga dimintai uang loh. Apalagi aku. Dia pasti masih ingat peristiwa di kantin itu. Sudah, nggak apa-apa. Jangan takut. Kalau dia berbuat gak baik, kita bisa minta tolong guru untuk menasehati. Hei, kamu yang waktu itu menyenggol aku di kantin kan? Aduh Di, kenapa jadi begini? Kak Sona, jangan anak Didi berkelahi. Dia gak bersalah. Permisi Kak Sona, kami mau lewat. Ini sudah hampir jam pelajaran. Oh, jadi kamu teman si anak nakal ini? Kamu mau melawan aku? Enggak Kak, kami cuma mau lewat. Enak saja mau lewat. Selesaikan dulu urusan denganku. Tapi Bandi gak berbuat nakal pada Kak Sona. Sudah ya Kak, kami mau segera ke kelas. Mau kabur? Takut ya? Bandi juga sudah gak mau ribut. Lagi pula masalah kalian itu sudah selesai. Bandi sudah minta maaf. Oh, jadi sekarang Bandi punya pembela ya? Kamu mau jadi pahlawan? Aku cuma gak suka keributan Kak. Masalah di kantin itu sudah selesai kan? Sudahlah, kalian berdamai saja. Jangan sok berani kalau cuma ngomong doang.
Kalau kamu berani, coba tunjukkan. Mau coba berkelahi sama aku? Sepulang sekolah, aku tunggu di depan gerbang ya. Di, gimana nih? Pasti kamu dihadang Kak Sona di depan sekolah. Aku bukan takut, Kak, tapi berkelahi nggak akan menyelesaikan masalah. Kamu pasti nggak berani kan? Dasar pengecut. Kalau emang nggak pengecut, temui aku nanti ya. Di, gimana nih? Pasti kamu dihadang Kak Sona di depan sekolah. Ada apa, Di? Kenapa kamu dihadang Kak Sona di depan sekolah? Tadi pagi, Didi membela aku, Ki. Jadinya, Didi diajak berkelahi sama Kak Sona. Waktu itu, aku nggak sengaja menyenggol pundak Kak Sona karena kantin sedang penuh. Aku malah dipukul. Padahal aku sudah minta maaf, tapi Kak Sona masih ingin mempersalahkan terus. Aduh, gimana ini? Kalau berkelahi dengan Kak Sona, aku takut Didi kalah. Didi bisa luka-luka. Badan Kak Sona kan besar. Dia juga sudah biasa berkelahi. Sementara Didi nggak pernah. Aku juga takut, Ki. Sepanjang pelajaran, aku nggak tenang. Membayangkan Didi menghadapi Kak Sona bikin aku gemetaran. Tenang, Bandi, Kiki. Aku nggak akan berkelahi. Bukan karena aku takut, tapi karena aku memang gak suka menyelesaikan masalah dengan cara itu. Aku berani kok menghadapi Kak Sona. Selama aku benar, aku percaya Tuhan pasti akan menolong. Yuk kita pulang. Hei, kesini kamu. Kak Sona menunggu saya ya. Jangan pura-pura bodoh kamu. Ayo kita duel. Bandi, Didi bisa babak belur nih. Aku mau melapor ke Ibu Mida Kalau Kak Sona dibiarkan nantangin berkelahi terus, bisa repot, bikin gak nyaman. Aku setuju, Ki. Ayo kita laporkan ke Ibu Mida. Kasihan teman-teman yang jadi korban. Soalnya aku juga sudah pernah. Kak Sona, apakah Kakak sering berkelahi? Iya, kenapa kamu tanya-tanya? Wah, berarti badan kakak kuat dan lincah dong. Sudah pasti, aku ini anak paling kuat di sekolah. Berarti Kak Sona sudah sering juara lomba bela diri, sering dapat piala dong. Piala apa? Juara apa? Maksudmu apa? Jadi Kak Sona belum pernah ikut lomba bela diri. Memangnya Kak Sona nggak ikut klub bela diri? Misalnya taekwondo, karate, wushu, judo, atau yang lain. Enggak, aku nggak ikut. Memangnya kalau aku ikut klub bela diri, jadi gimana? Aduh, sayang sekali. Kalau Kak Sona ikut klub bela diri, bisa sering ikut pertandingan. Nanti bisa mewakili sekolah kita. Kayaknya di sekolah kita belum ada yang ikut lomba bela diri deh. Oh, begitu. Iya, Kak Sona kan badannya kuat. Pasti bisa berprestasi. Bela diri ini termasuk olahraga loh, Kak. Kalau Kak Sona serius berlatih, bisa sampai ke Olimpiade. Sini. Cerita dong. Bagusnya aku ikut bela diri apa? Aku mau juga ikut lomba seperti anak-anak lain. Selama ini aku nggak bisa ikut perlombaan karena nggak bisa nyanyi, baca puisi, atau pengetahuan. Kita duduk dulu yuk, Kak. Nanti kita obrolin. Kira-kira Kak Sona cocoknya ikut bela diri apa? Didi, kamu nggak apa-apa? Sona, Didi, apa kalian berkelahi? Tidak, Bu Mida. Kami tidak berkelahi. Sona, apa benar kamu menantang Didi berkelahi? Iya Bu. Tapi kami nggak jadi berkelahi kok Bu. Syukurlah kalau begitu. Peraturan sekolah kita tidak mengizinkan murid-murid berkelahi. Ibu juga tidak setuju jika murid-murid berkelahi. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Tidak boleh dengan cara kekerasan. Iya Bu. Kalau kamu sampai berkelahi, kamu akan mendapat sanksi. Mengerti?
Mengerti, Bu. Bagus. Jangan suka mengajak berkelahi lagi ya, Sona. Apalagi mencari lawan yang tidak seimbang. Ibu pernah dengar katanya kamu suka mengajak berkelahi adik kelas yang tubuhnya lebih kecil. Sudah pasti mereka takut dan tidak berani melawan. Coba lihat badanmu jauh lebih besar daripada Didi. Seperti Goliat dan Daud. Ya, Bu, saya minta maaf. Kalian harus saling berdamai. Jangan bermusuh-musuhan. Ya, Bu, kami tidak akan bermusuhan. Sekarang kalian semua segera pulang. Teman-teman kalian yang lain sudah pulang sejak tadi. Baik, Bu Mida. Di, kamu pulang terlambat. Kenapa? Ceritanya agak panjang, Kak. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Kakak hampir saja menelpon mama karena khawatir. Didi nggak kenapa-napa kok. Lalu, kenapa kamu pulangnya lama? Cerita dong sama kakak. Tadi Didi diajak berkelahi sama kakak kelas. Namanya Sona. Waktu Didi ketemu dengan... Apa? Kamu berkelahi? Enggak, Kak. Aku belum selesai cerita. Jadi gimana ceritanya? Tadi Didi ditantang berkelahi sama kakak kelas. Dia memang suka berkelahi dan mengganggu adik-adik kelas. Badannya besar, Kak. Makanya banyak yang takut sama dia dan gak berani melawan. Lalu gimana, Di? Didi mengalahkan dia pakai cara lain, Kak. Didi ajak ngobrol sama dia. Didi kasih tahu supaya dia ikut klub bela diri daripada berkelahi nggak jelas begitu. Wah, pintar sekali kamu, Di. Dia menantang pakai otot, kamu mengalahkan pakai otak. Anak hebat. Sebenarnya Didi nggak takut berkelahi, tapi memang sih badannya besar. Bisa-bisa sekali dia pukul saja, Didi sudah babak belur. Ibu Mida saja bilang, kami seperti Daud dan Goliat. Benar juga, Daud dan Goliat. Goliat itu kan badannya besar dan bawa senjata berat. Makanya prajurit Israel takut. Cuma Daud yang berani sama dia, padahal badan Daud jauh lebih kecil. Oh iya ya, Kak, Didi jadi ingat cerita itu. Meskipun secara fisik Daud jauh lebih kecil dan gak bawa senjata yang hebat, dia punya keyakinan diri dan percaya kepada Tuhan. Makanya Daud berani. Terbukti Daud bisa menang. Hampir mirip sama pengalaman kamu, Di. Didi jadi GR nih, Kak. Terima kasih, Kak. Di, kamu sudah mencontoh keberanian Daud. Meskipun menurut orang lain Daud gak mungkin menang, tapi Daud percaya pada pertolongan Tuhan. Kita juga harus begitu. Iya, Kak. Didi percaya Tuhan pasti menolong Didi menghadapi hal-hal yang menakutkan. Seperti tantangan kakak kelas tadi. Ya sudah, sekarang kamu ganti pakaian dan makan. Kakak nggak sabar menunggu mama dan papa pulang kerja. Mau cerita pengalamanmu ini. Ah, kakak ini Sahabat yang asyik. Wow, keren ya. Didi keren banget. Ditantang berkelahi. Ya, oleh orang yang badannya lebih besar. Ia tidak takut. Tapi ia juga tidak mau berkelahi. Jadi ia malah mengubah orang yang menantangnya untuk berkelahi itu menjadi teman. Nah, cucu-cucuku sayang, jangan mau ya diajak berkelahi oleh siapapun. Kalau bertengkar sekali-sekali ya bolehlah nggak apa-apa, tapi tidak boleh memukul ya. Tidak boleh memukul. Sesudah bertengkar, temanan lagi, bermain bersama lagi. Oke? Yap. Sebelum mendengarkan dongeng dari Om Paul, kita bernyanyi bersama dengan Gladys Marista Purba dari GKI Cinere, Jakarta. Hati-hati tanganku.
Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Terima kasih Gledi, suaramu bagus deh. Bagus banget ya. Terima kasih telah mengingatkan bahwa kita harus terus berhati-hati karena Tuhan sayang kepada kita semua. Oke, selalu berhati-hati ya cu. Berhati-hati dalam melakukan, dalam mengerjakan apapun. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Om Paul dengan judul Pengorbanan Induk Gajah. Yuk Kak Ivan, tolong putarkan videonya. Halo adik-adik semuanya. Waduh, Om Paul sangat happy, sangat senang, semangat kalau bertemu dengan kalian. Anak-anak hebat, anak-anak yang kece, anak yang keren, cantik, ganteng-ganteng. Diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Iya. Bertemu kembali dalam acara YKB Mendongeng. Oke? Kalau kemarin-kemarin Om Paul cerita binatang-binatang yang kecil. Masih ingat nggak yang ngikutin YKB Mendongeng, yang rajin mengikutinya? Ada Bruno anjing serakah tapi udah bertobat gini, udah nggak serakah lagi dia, udah baik. Ada Max, ada Lilo, ada kira-kira apa ya? Hari ini Om Paul mau dan pengen cerita binatang yang terkenal paling gede, paling kuat. Yang telinganya lebar. Ada yang tahu? Oh, ada yang tahu. Adik-adik balita yang kecil-kecil, yang TK atau yang playgroup. Yang hidungnya panjang, belalainya tuh loh. Iya, betul. Gajah. Nah, hari ini Om Paul kasih judul ceritanya Pengorbanan Induk Gajah. Ceritanya begini. Gimana ya ceritanya ya? Karena gajah tempatnya di mana sih? Di hutan ya. Nah, di satu hutan yang indah, yang lebat, dekat dengan sungai dan sebuah gua yang amat indah di tepian lereng bukit. Wah, di sana tinggallah induk gajah bersama anaknya yang bernama Gana. Meskipun anak, tapi kalau anak gajah gede juga sih. Iya kan? Gede. Om Paul pernah lihat di kebun binatang anak gajah. Kalau kita anak manusia lahir kecil. Kecil. Kalau anak gajah gede juga. Nah kan? Namanya Gana. Ya, anak gajah. Singkatannya Gana. Gajah anakan. Lompat-lompat bermain air. Ibu, lihat. Aku bisa melompat lebih tinggi sekarang. Main air. Wah, dia kayak sedot air. Disemburin. Wah, keren banget. Seperti gajah dewasa dia lakukan, meniru apa yang dia lihat di sekelilingnya. Lalu si ibu gajah ini tersenyum, tapi tetap khawatir aja ya. Tetap saja khawatir, namanya mama, ya kan, yang teramat sayang.
Dia khawatirkan kalau anaknya terpleset, nanti tenggelam. Karena di bagian sungai itu ada yang bagian dalamnya. Nah, si ibu berkata, "Nah, hati-hati, jangan terlalu jauh. Kita harus tetap dekat dengan sungai ini di pinggir. Ingat ya, selalu perhatikan sekelilingmu. Dan kalau main, jangan terlalu jauh-jauh. Hutan ini bisa jadi berbahaya." Gana melompat-lompat lagi. "Ih, ibu terlalu khawatir. Aku kan sudah besar sekarang. Aku bisa menjaga diriku sendiri." Mamanya nih ngomong nih. "Iya, aku tahu. Kamu memang sudah semakin besar. Tapi jangan pernah meremehkan bahaya di sekitar kita. Badai kapan saja bisa datang. Aku bisa merasakannya. Dan apa kamu bisa tahu kalau ada pemburu atau bahaya-bahaya yang lain yang menghampiri kamu? Yuk, kita harus segera pergi dari tempat yang lebih aman. Daripada di sini terus, di tempat yang terbuka, bisa berbahaya juga." Si Gana dengan rasa ingin tahu. Ibu. Tadi ibu bilang badai. Badai itu binatang kaki berapa? Binatangnya kayak apa? Badai itu seperti apa sih, ibu? Aku ingin sekali melihat badai itu. Pasti badai itu keren ya. Si ibu gajah ini. "Tidak, Gana," sambil tersenyum. "Badai itu bukan binatang. Badai itu ada dalam bentuk angin, hujan, tapi terlampau lebat. Dan itu bisa membahayakan karena bisa menghancurkan, merobohkan pepohonan, menghancurkan rumah-rumah kita. Dan airnya yang dari sungai ini akan bisa meluap dan membanjiri sekitar hutan ini. Jadi itu sangat membahayakan. Ayo kita segera pergi, jangan sampai badai itu datang." Si Gana tertawa kan setelah mendengar penjelasan itu. "Oh, begitu ya. Ibu selalu khawatir berlebihan tentang diriku. Aku ingin melihatnya. Aku janji akan tetap hati-hati kalau ada badai." Aduh, ini anak nggak bisa dikasih tahu sama mamanya. Dipikir badai itu mainan seperti mainan mobil-mobilan atau hujan gerimis-gerimis yang kita bisa main hujan-hujanan. Aduh, pokoknya deh si ibu gajah ini menghela napas. Ya sudah, kalau kamu ingin merasakan dan melihat badai, tapi ingat harus selalu dekat dengan aku ya. Kalau kamu memang menginginkan hal itu, jangan terlalu dekat dengan namanya badai. Kamu boleh melihatnya dari jarak jauh. Ingat, dan kamu juga harus tetap cepat kembali ke rumah kalau keadaan tidak aman. Mendengar nasihat itu, si Gana manggut-manggut aja adik-adik. Dan mulailah terdengar gemuruh di angkasa. Petir mulai menyambar-nyambar. Lalu mulailah turun hujan. Tidak lama berselang, angin pun kencang datang menerpa di tengah hutan. Wah, kencang sekali. Mulailah binatang-binatang kecil berlarian mencari tempat perlindungan yang aman adik-adik. Si Gana mulai melihat badai datang. Oh, ini yang namanya badai. Wah, luar biasa. Lihat betapa kuatnya angin itu. Badai ini benar-benar hebat, Ibu. Ibunya sudah mulai menjauh mencari gua yang ada di tebing bukit itu. Ibunya teriak, "Hei, Gana, kamu harus cepat pergi. Cepat! Kamu harus ke sini. Kamu tidak bisa di situ terus, jangan sampai terlambat." Kasihan. Ibunya sampai teriak-teriak. Saat mereka berlari menuju gua nih, Gana tiba-tiba
terperosok dalam parit yang agak cukup dalam ini, yang tertutup semak. Gana jatuh, menggelinding, dan terjebak di parit itu. Aduh, ibu, ibu tolong, aduh kakiku sakit, ibu, aku terjebak, ibu tolong, tolong. Waduh, ibu gajah panik, dia kebingungan, lalu dia mencoba meminta pertolongan dengan teriak supaya terdengar oleh teman-teman yang lain sehingga mereka juga bisa menolong Gana. Gana, jangan bergerak, aku akan segera membantumu. Gana menangis kesakitan. Ibu, aku tidak bisa keluar. Bantu aku, ibu. Jangan tinggalkan aku. Ibu, jangan tinggalkan aku, ibu. Dia pikir ibunya akan pergi meninggalkan dia. Ibunya memang sejenak pergi, bukan jauh-jauh. Dia mencari pertolongan adik-adik. Dia mencari berputar-putar, mencari pertolongan siapa kira-kira yang bisa menarik si Gana. Karena kalau binatang yang kecil nggak akan bisa menarik dan menyelamatkan si gajah Gana ini. Harus binatang yang gede. Lalu dengan sekuat tenaga tanpa pikir panjang, si ibu gajah Gana ini mencoba menarik Gana, tapi tubuhnya terlalu besar untuk masuk ke dalam jurang yang sempit. Dia ulurkan belalainya. Gana, pegang dengan belalaimu. Waduh, ya ampun, Om Paul Katuk lihat seperti ini. Waduh, ini suasananya semakin mencekam adik-adik. Aku tidak bisa. Si Gana mulai berpikir, aduh, aku nggak bisa ini. Tubuhku terlalu besar untuk bisa keluar. Tapi, si ibunya, Gana, tubuh ibu juga terlalu besar untuk bisa masuk mendekatimu. Tapi jangan khawatir, ibu akan berusaha mencari cara. Wah, dia mulai mencari cara bagaimana bisa menolong si Gana, anaknya yang dia sayangi. Ia mulai menggali-gali, mengais-ngais, mencungkil-cungkil batu besar untuk membuka jalan. Dengan suara terisak, ibu! Gana teriak, ibu! Aku takut. Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa keluar? Ibu! Jangan takut, nak. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Ibu akan selalu ada untukmu. Ibunya berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan Gana. Induk gajah yang penuh dengan kasih itu mulai nampak luka-luka di kaki karena mengais-ngais tanah, batu untuk membuka jalan. Dan akhirnya ketika dia melihat ada batu bongkahan yang agak besar dia gelindingkan, maka terbukalah jalan untuk bisa menarik Gana keluar dari jurang. Si Gana perlahan-lahan dengan terseok-seok akhirnya bisa keluar dan dia menangis memeluk ibunya dengan penuh rasa takut. Ibu, terima kasih, kamu sudah menyelamatkan aku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan kalau ibu tadi tidak ada. Ibu, aku menyesal gara-gara aku tidak menuruti nasihat ibu. Semuanya jadi susah. Ibu gajah dengan lembut sambil mengusap kepala membimbing Gana, anak yang dia sayangi, untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Dan dia pun berkata, anakku, seorang ibu, orang tua tidak akan meninggalkan anaknya sampai terkena bahaya. Ibu akan selalu berkorban untukmu. Tidak ada yang lebih penting, lebih berharga dari orang tua selain menyelamatkan anaknya. Jadi ingat Gana, jangan pernah lupakan kasih dan perhatian orang tuamu. Dengan mata berkaca-kaca Gana berkata, aku akan selalu mengingatnya, Bu. Aku janji akan lebih hati-hati dan mendengarkan nasihat ibu mulai sekarang. Ibu gajah dengan tersenyum hangat, itulah yang ibu harapkan Gana. Kalau peristiwa ini tidak pernah terjadi, kamu tidak akan pernah bisa belajar sesuatu yang berharga tentang arti nasihat orang tua. Gana, keamananmu, kebahagiaanmu, keselamatanmu itu adalah segalanya bagi ibu, bagi orang tua.
yang sangat peduli padamu. Akhirnya mereka bisa menepi dan berlindung dari badai itu di sebuah gua yang aman. Ibu, aku sadar betapa besar pengorbanan ibu. Aku tidak akan pernah mengambil resiko yang bodoh lagi. Aku mau taat, aku mau dengar-dengaran nasihat orang tua. Dengan lembut, dengan belalainya yang panjang, dia mengusap kepala anaknya, si Gana. Jangan biarkan rasa ingin tahu mengalahkan cara berpikirmu mendengarkan nasihat orang tua. Apapun yang dinasihatkan orang tua itu untuk kebaikanmu. Meskipun kau lihat sesuatu yang berharga, yang indah, yang menarik. Kalau orang tua menasihati kita, jangan. Karena ada yang lebih penting. Ada yang lebih baik yang harus kamu kerjakan. Kita harus nurut. Jangan mengikuti keinginannya sendiri. Gana mengangguk-angguk. Terima kasih, Bu. Aku akan selalu berusaha menjadi anak yang bijak dan taat seperti yang dikehendaki oleh ibu. Nah, adik-adik, perhatikan dari peristiwa Gana ini kita melihat pengorbanan orang tua untuk anaknya itu tidak pernah terukur dalamnya. Besar, teramat besar. Dan cinta orang tua selalu membuat kita ini akan selalu aman dan nyaman. Orang tua selalu menghendaki yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalian harus menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Karena mereka selalu ingin juga yang terbaik terjadi atas hidupmu. Bukankah Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita ingin bahagia, kita panjang umur diberkati Tuhan. Hormatilah, taatilah nasihat orang tuamu. Sampai jumpa di lain cerita berikutnya. Bye-bye. Tuhan berkati. Taatilah nasihat orang tua. Taatilah nasihat orang tua. Begitulah tadi pesan dari Om Paul. Taatilah nasihat orang tua. Nah, sebelum berpisah, kita kembali bernyanyi satu lagu bersama dengan Gladys Marista Purba, Aku Anak Yang Patuh. Aku
Oke, cucuku sayang semua, ya kita tadi telah mendengarkan lagu dan jadi anak yang patuh ya. Nah, Opa Gali segera pamit dan sampai jumpa di Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kiri Time. Bye.